Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Kali ini di video ini saya akan membahas apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering mahasiswa lakukan saat menulis skripsi. Nah, kesalahan yang akan saya bahas di sini merupakan kesalahan yang kerap sekali dilakukan oleh mahasiswa yang mungkin dianggap sepele oleh mahasiswa. Kesalahan apa saja itu? Mari kita simak setelah kalian subscribe channel ini. Ya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Berkaitan dengan menulis skripsi ini bukan hal yang mudah ya. Banyak hal yang perlu kita perhatikan dari mulai penulisan, sistematika penulisan, pedoman penelitian, prosedur meneliti, dan lain sebagainya, sehingga ini sangat kompleks sekali. Maka dari itu tak jarang memang dan selalu mahasiswa didampingi oleh dosen yang kita sering sebut dengan dosen pembimbing. Kita akan konsultasi banyak terkait dengan penelitian kita, bahkan terkait dengan kepenulisan skripsi kita. Nah, walaupun seperti itu, tak jarang juga dosen hanya fokus pada bagian-bagian tertentu saja. Misalnya dosen fokus kepada prosedur penelitian yang dilakukan dan isi dari skripsi itu tanpa memperhatikan penulisan-penulisan yang memang dianggap dan dipercayakan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa udah bisa menyusun kalimat dengan benar. Nah, kita akan bahas kesalahan yang kerap sekali terjadi saat menulis skripsi. Jadi saya tidak akan membahas kesalahan-kesalahan yang mayor. Kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang sering diabaikan oleh mahasiswa terkait dengan kepenulisan dan bagaimana membuat sebuah kalimat ini sering sekali dilakukan atau diabaikan oleh mahasiswa. Tentu kalau misalnya berkaitan dengan karya ilmiah, kita harus paham betul bagaimana cara menulis ya. Tentu basic dasar penggunaan bahasa Indonesia ini perlu dipelajari lagi. Kenapa? Karena memang skripsi ini akan terpublish sehingga akan dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu, kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan semacam pengetikan, kesalahan-kesalahan membuat kalimat, ini akan membuat malu kita sebagai penulis, bahkan pembimbing kita. Maka dari itu hal seperti ini ya, terkait dengan penulisan tidak bisa diabaikan. Jadi dalam membuat skripsi ini tidak hanya pengetahuan mengenai penelitian, pengetahuan mengenai menulis pun harus dikuasai. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya pertama ya, yang sering memang dilakukan oleh mahasiswa sehingga tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang kita sering singkat dengan PUEBI. Nah, oke, kesalahan-kesalahan apa? Mari kita simak. Yang pertama adalah penggunaan awalan di ya, di. Terkadang mahasiswa ini bingung menulis di. Ada di sebagai imbuhan, ada di sebagai keterangan tempat. Di sini kalau misalnya kita menggunakan di sebagai imbuhan, maka itu harus disambung. Misalnya ditulis ya, kemudian diterima, itu di sebagai imbuhan. Kalau di menyatakan tempat, misalnya di atas, di bawah, itu penulisan dipisah. Nah, terkadang mahasiswa masih bingung ketika misalnya berdasarkan tabel di atasnya itu disambung. Nah, itu salah. Kalau misalnya yang betul adalah kalau misalnya di keterangan tempat di atas itu harus dipisah, di spasi atas. Nah, ini kerap sekali dilakukan oleh mahasiswa kesalahan ini ya. Di menerangkan kata tempat disambung, ketika memang di menyatakan imbuhan dipisah, itu salah ya. Kalau di-nya sebagai imbuhan itu disatukan, kalau di sebagai tempat itu dipisah. Nah, penggunaan awalan di itu sering keliru. Nah, setelah nonton video ini mahasiswa harus ngerti. Oke, yang kedua, dan ya, tidak ada koma sebelum dan. Oke ya. Banyak orang beranggapan bahwa
dan ini mewakili tanda koma ya. Kalau misalnya ada dua, itu tidak perlu ada koma. Contoh, aku dan dia. Aku dan dia itu tidak ada koma. Ketika memang ini lebih dari dua, misalnya ibu memasak sayur, daging, kerupuk, dan gorengan. Nah, itu kan banyak, itu perlu ada pemisah sebelum dan. Nanti contohnya teman-teman bisa cek di link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Nah, lalu penulisan kata atau kalimat miring ya, kata yang kita miringkan. Ini kerap sekali mahasiswa tidak paham mana yang memang betul-betul bahasa Indonesia, mana yang memang betul-betul kata yang di luar bahasa Indonesia, misalnya bahasa Inggris. Nah, ketika memang katanya itu di luar bahasa Indonesia, itu harus dicetak miring, atau kata asing itu harus dicetak miring. Nah, ini mahasiswa kadang lupa di sana. Terus kesalahan berikutnya adalah pelepasan imbuhan ya, imbuhan yang dihilangkan. Misalnya P ya, P pengaruh. Ketika memang ada imbuhan me, itu P-nya melebur, jadi memengaruhi, bukan mempengaruhi. P-nya akan hilang. Perlu, memerlukan, bukan memperlukannya. Kan di judul skripsi banyak kata pengaruh ya. Ketika memang kita gunakan imbuhan me, P itu akan dilepas. Memengaruhi, bukan mempengaruhi. Nah, itu sering sekali mahasiswa keliru menulis memengaruhi menjadi mempengaruhi. Nah, itu kalimat yang atau kata yang keliru. Masih banyak lagi sebetulnya hal-hal yang kerap sekali dilakukan oleh mahasiswa terkait kesalahan penulisan. Maka dari itu teman-teman harus buka kembali bagaimana menulis sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini tentu tidak harus jadi bahasan yang dibawa ke pembimbing. Ini harus jadi inisiatif kita. Biarlah pembimbing ini fokus kepada prosedur penelitian, konten dari skripsi kalian. Untuk hal-hal seperti ini kalian harus inisiatif sendiri ya. Tapi terkadang ada juga pembimbing yang detail memeriksa sampai ke sana ya. Jangan sampai skripsi kita saat dibaca orang ternyata tidak memenuhi penulisannya, itu kurang baik ya. Kadang kalau skripsinya bagus tapi penulisannya baik kan tidak elok juga. Nah, jadi dari semua hal harus diperhatikan, mulai dari penulisan dan lain-lain. Masih banyak sebetulnya kesalahan-kesalahan lain. Saya cantumkan link di bawah agar kalian bisa membacanya dan melihatkan contoh-contoh kesalahan yang sering dilakukannya apa untuk kalian pelajari. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan di like, kemudian di share. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau ada tambahan dari teman-teman semua, silahkan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.